Eh, halo. Thank you banget udah datang. Yuk, sama-sama. Gimana? Ada yang bisa saya bantu nggak? Jadi gimana kabar? Baik, gue mah. Iya. Gue jauh-jauh dari Bandung nih. Hmm. Kesini nih buat lu. Lah katanya nanti malam ada ngedate sama cewek. Kok di-spill sih tadi ya kayak. Oke. Itu betul. Iya betul. Ketemu cewek di mana? Di Pomol Puri. Di Pomol Puri. Iya. Cakep. Nggak tahu sih, menurut gue kan cakep itu selera ya. Yang menurut rata-rata orang bilang cantik, menurut gue nggak cantik soalnya. Soalnya gue lebih prefer tipikal yang manis. Iya. Jadi bukan yang, tau gak sih yang cantik-cantik dewasa yang tipikal modelnya tuh kayak yang film dewasa lah, ngerti kan? Kalau gue nggak masuk yang kayak gitu. Oh gitu. Gue lebih yang manis, tenang. Gue lebih suka cewek yang kayak gitu. Oh gitu. Tapi luarnya kayak macan gitu. Iya. Berarti intinya cakep. Ya, menurut gue cakep subjektif. Kalau menurut gue sih Udah intinya cakep atau enggak, udah nggak usah basa-basi. Cakep. manis. Manis. Menurut gue manis. Ketemu di mana? Si cewek tuh. Ada Kenal di- di mana? Ada deh dulu aja kalau gini. Soalnya kalau belum fix terlalu serius suka diganggu. Oh gitu. Iya, perjalanan gue pasti kayak gitu. Kalau belum terlalu serius, udah diposting pasti ribut. Oh gitu. Iya, buaya mah banyak. Oh gitu. Dan dia pasti gesek-gesek. Apanya digesek? Ininya, rumornya digesek. Oh, rumornya. Bukan adegan masak ya, beda ya, tolong ya. Masak apa sih, nggak tahu gue. Apa yang lu maksud sama masak? Ya kan kalau selama ini kan TikTok ini banyak censorship ya. Nggak mungkin yang ngomong ngentot gitu. Oh gitu. Ya pasti gue ngomongnya adegan Oh kalau masak. sini boleh. Oh, kalau di sini sini kan boleh boleh. ya. Jadi Ma Brother and Sister ngerti-ngerti lah kalau gue ngomong adegan masak tuh ya ngomongnya ngentot gitu, apalagi pakai tanya kan. Gimana? Gitu. Kenalan dari kerja atau gimana? Kenalannya dari ini sih. Teman punya teman sebenarnya. Kebetulan dia tertarik duluan modus seperti Oh biasa. gitu. Iya. Emang dia modusin lu gimana? Nanya tiba-tiba konten gue. Oh ya? Iya, dulu pernah ketemu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi ceritanya gimana? Cerita awalnya itu sebenarnya kan gua tuh kan dari Bandung nih. Temen gua itu bawa temen ngumpul gitu, nongkrong. Tapi dia bilang, tapi ini junior nggak apa-apa ya. Karena kan dia tahu gue malah sama cewek-cewek yang terlalu muda, tau gak sih? Nah, itulah diajak nongkrong. Di apa? Di Lipo Mall juga percis. Kayak hari ini gitu. Waktu itu kayak gitu. Nah, tapi waktu itu tuh kayak gue kan biasa aja, maksudnya gue nggak pernah kayak tipikal yang harus ngejar cewek, tau gak sih? Karena gue nggak haus, tau gak sih, yang nggak thirsty gitu. Karena gue lebih fokus di karir kan. Cuma waktu itu kayak ngobrol sepintas doang. Dan berjalannya waktu, ya kadang ada main game bareng, cuma kayak sepintas aja, ngobrol-ngobrol dikit. Nah, abis itu tiba-tiba inilah apa namanya, pas mulai bikin konten, nah itulah konsep attract itu muncul. Oh gitu. Jadi ini tuh cewek ngedeketin lu dulu. Menurut gue semua cewek pasti ngedeketin duluan, Gitu. pasti. Kenapa? Karena wanita itu pemilih, bos. Iya. Dia bakal membangun komunikasi sama cowok yang dia suka. Jadi ketika, nah ini menurut gue kesalahan berpikir konsepnya orang Indonesia nih, bahwa kalau lu effort, cewek bisa jatuh cinta sama lu. Menurut gue nggak pernah akan bisa. Dia harus tertarik dulu, tapi ketika dia sudah tertarik, lalu lu berikan effort, itu menjadi spesial. Masa? Masa deh. Iya kan gua nanya. Jadi gue sangat yakin 100% karena konsisten ini. Jadi ketika wanita tidak tertarik sama lu effort, dia malah risih. Oh ya pasti. Iya kan? Iya gue setuju. Makanya dia harus tertarik dulu sama lu. Makanya kan gue bilang ya lu jangan effort. Kenapa? Ya bikin dia tertarik dulu, attract dulu. Kalau lampunya hijau, kan bagaimana membuat lampu itu hijau? Kuncinya di situ. Karena kan yang diajarkan oleh guru-guru percintaan TikTok itu selalu mengatakan, oh kalau lu effort dia bakal suka sama lu. Enggak, itu penipuan, bos. Orang yang sering di lapangan tahu itu penipuan. Iya. Wanita itu pasti milih duluan. Gitu. Makanya kan bagaimana membuat wanita tuh memilih kita. Ya, kalau kata mak gue punya kakek, wanita memilih, pria memantaskan diri. Ya, terus gue tambahin tuh, syarat memilih apa? Ya ngejar lah. Dan ternyata terbukti di lapangan, Iya. wanita tuh pasti modus. Entah tiba-tiba dateng kan, bantuin gue belajar dong, ajarin gue ini dong. Padahal dia udah ngerti sebenarnya. Iya. Cuma pengen bangun komunikasi aja. Kayak apa? Ngasih sinyal lah. Nah, itu. Ngasih sinyal. Ngerti. Ngasih jalan, tapi tergantung kitanya mau jalan atau enggak. Itu dia. Masalah di situ. Kan cowok ini merasa mengejar wanita karena cewek itu bentuknya modus. Jadi dia pikir oh ya butuh. Cowok kan polos ya kalau dalam hubungan.
mikirnya lurus ya, padahal ada niat terselubung kan antara si ceweknya ke dia gitu. Kalau kaum fuckboy sama mokondo pasti tahu itu, makanya bisa dilakukan gitu. Dan treatment ini selalu dipakai ketika bahkan di dunia kerja masih efektif. Cuma kan maksud gue di sini, daripada yang buruk-buruk dapat treatment ya kenapa nggak semuanya aja. Jadi biarkan wanita memilih mana yang berkualitas gitu. Menurut gue itu cara gue untuk mengurangi dampak mokondo sebenarnya. Iya, kayak apa namanya? Gue potong dulu, kayak yang tadi lu bilang, yang cewek harus tertarik dulu, baru lu effort kan. Iya, Kalau kebanyakan kan sekarang cowok effort dulu, nggak tahu si ceweknya tertarik atau enggak. betul. Makanya kebanyakan cowok udah effort, tapi malah mikir kok ceweknya nggak tertarik sama gue. Akhirnya malah ngemis, malah jadi badut gitu kan. Karena diajarinnya berburu. Padahal cinta itu bukan masalah berburu. Jadi emang pemain-pemain ini kan gini, wanita itu punya keresahan sebenarnya. Jadi keresahan mereka adalah ketika orang yang dia suka tidak menerima dia, minimal dia dapat kemanfaatan. Dan gue tahu wanita tuh loyal sama yang di hatinya. Jadi mau yang lain berbuat sesuatu, nggak peduli dia. Yang dia pikirin cuma yang ada di hatinya. Gitu. Jadi bahasa gue, wanita tidak pernah bisa mencintai dua pria sekaligus. Yang satu dihisap, yang satu dicintai. Itu fakta. Kan bukan satunya dihisap, bisa aja banyak cowok yang dihisap. Kan wah itu rada gila sih. Iya kan? Dan itu banyak sebenarnya. Cuma gue tadi males bawa ke situ tuh. Dia kenapa? Emang kenyataannya kan gitu di lapangan. Betul. Faktanya emang gitu. Tapi jatuhnya masih sampling error karena di bawah 10% kan. Maksudnya banyaknya itu ya mungkin ada 1 juta, tapi kan 1 juta itu di Indonesia dikit. Tapi tetap aja kalau kita ambil di Jakarta 1 juta banyak coy. Banyak. Itulah definisi penghisap. Kan Indonesia dapet title menarik. Apa tuh? Scam relationship. Apa tuh? Jadi penipuan berbasis hubungan. Dan cewek cowok gitu. Ya pun cewek itu lebih banyak sebenarnya. Jadi makanya gue lebih pengen ngasih tahu ke penonton-penonton tuh bahwa hubungan itu nggak sepolos itu loh. Dan menurut gue ya, ini nggak pernah disadari para pria sebenarnya. Wanita itu jauh lebih cerdas bos daripada kita. Jadi kalau ada cowok ngerasa bisa membuat alur atau lebih cerdas dari ceweknya, biasanya dikerjain. Karena para fuckboy itu tahu kalau aturan-aturan itu kita harus selalu siaga sama cewek. Kita nggak pernah boleh lengah sebenarnya. Kalau lu lengah, itulah si ceweknya pura-pura lemah supaya lu egonya naik kan. Itulah, beb, aku lagi kenapa-napa nih. Iya, transfer 12 juta kan buat kontrakan. Katanya. Kan katanya. Gitu. Itu contoh kayak yang scam relationship tadi lu bilang. Contoh nyatanya tuh kayak gimana di lapangan? Gini deh, kalau paling simpel aja, lu cek Twitter. FWBs gitu, misalkan. Nyebut merek. Iya. Itu banyak gak yang lapor kayak, aduh gue kena tipu? Banyak bos. Dan kenapa mereka harus pakai Twitter? Karena kesenjangan yang ngerti dan gak ngerti itu makin ekstrim sekarang. Antara bagaimana membangun suatu hubungan. Gitu. Permasalahannya ada di situ. Jadi ketika para pria mulai kehilangan arah tentang bagaimana membangun hubungan, disitulah, karena kan terjadi kesenjangan nih antara yang ngerti sama yang gak ngerti. Nah, karena terlalu jauh, yang ngerti itu bakal ngerjain yang gak ngerti. Itulah yang ku sebut si polos dan si pemain. Gitu. Ya emang juga banyak yang pura-pura polos tapi sebenarnya pemain. Banyak sebenarnya. Banyak. Tapi biasanya kalau pura-pura polos tuh jatuhnya biasanya ke cewek. Iya. Karena kan kalau secara biologi ya kita bilangnya ya, wanita itu kan bentuk fisiknya lemah. Karena bentuk pinggang itu seperti angka 8 kan. Nggak didesain untuk bertarung lah. Beda sama cowok bentuknya V kan. Kan kalau kuat di atas tuh buat tempur biasanya kayak gitu, buat nopang dia. Nah, perhatiin deh. Kalau pemainnya makin jago, makin kelihatan nggak bisa apa-apa. Karena kan dia memainkan ego seorang laki-laki yang katanya kesatria. Hero buat ceweknya kan. Itulah langsung dihisap sama ceweknya. Aduh beb, aku sedih banget, aku kena trauma katanya. Kok trauma tapi datar gitu kan, aneh gitu kan. Iya beb, aku gini. Minta 30 juta lah. Iya. Trauma tapi nyari cowok lain gitu. Bingung kan? Iya. Aku trauma katanya. Besoknya peluk cowok lain. Iya. Banyak kayak gitu banyak. Makanya trauma bener mah ada pasti. Dan yang gue tahu ya, pengalaman gue pribadi kalau gue lagi deket sama cewek yang punya trauma, itu gerak tubuhnya pasti. Kayak entah dia bergetar tiba-tiba atau tiba-tiba nangis. Gue tahu, maksudnya gue harus menerima seperti apa. Kan kebetulan mulut gue nih jahat ya, nggak mungkin bisa menghibur gitu. Tukang ngatain orang kan gue.
Ya itulah gue menggunakan fisik gue. Maksudnya ya gue physical touch mau gak mau. Karena suatu kebodohan udah tahu mulut gue jahat dan gue berusaha menenangkan dengan mulut. Berarti lu toxic orangnya. Gimana nih? Toxic yang seperti apa nih? Mulutnya kan toxic. Iya. Kan cewek-cewek demennya cowok toxic. Enggak sih, gue gak yakin sih. Kenapa? Toxic itu cuma buat main-main doang. Iya. Pada akhirnya, cewek pun juga tahu kok. Hmm. Jadi kalau gue nunjukin baik pakai mulut gue, cewek yang bener akan datang. Iya. Pasti, gue tahu kok. Hmm. Jadi bagaimana sikap gue yang menunjukkan keseriusan daripada ucapan gue. Makanya gue lebih pintar membangun kepercayaan daripada rasa nyaman dulu. Oh gitu. Pasti alurnya gue percaya dulu. Karena gue tahu mulut gue rada tolol gitu. Iya. Terus cara bangun kepercayaannya itu gimana kalau dari lu? Kan dalam teori kedekatan emosional yang pernah gue ceritain tuh bisa muncul karena dua hal kan. Percaya sama rasa nyaman. Percaya itu bisa muncul kalau kita konsisten ucapan sama kelakuan. Karena itu kayak lipatan tuh bagi cewek tuh. Cewek itu kan merhatiin detail hal-hal kecil kan. Nah itulah Ya, bagi wanita. Ketika lu bisa konsisten, dia mulai bisa membangun kepercayaan sama lu. Yang kedua tuh ini tolol tapi efektif selalu. Kalau lu secara nggak sengaja nih nolongin cewek kayak sifatnya reflektif atau impulsif, cewek itu bisa percaya sama lu kayak, oh ini natural nih, dia ada rasa sayang sama gue. Karena nah cewek itu pengennya gitu tuh, pengennya yang natural, yang refleks gitu. Jadi nggak mau yang bisa direncanakan gitu. Makanya kalau lu pada cowok-cowok nih bikin rencana panjang, terus ceweknya tahu, ceweknya nganggap itu nggak tulus. Percaya sama gue. Iya. Cewek itu ngerasa bohong, ini malah love bombing katanya. Kan goblok. Dikira kita gak mikirin kah caranya? Aneh banget. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya emang tulus buat ngedeketin si cewek kan. Tapi ya karena relationship di zaman sekarang kayak menurut gua toxic ya. Jadi pada nganggapnya love bombing atau nganggapnya cuma main-main. Padahal sebenarnya serius. Menurut gue itu karena kesenjangan cewek nggak mau ngerti cowok, cowok nggak mau ngerti cewek. Menurut gue problemnya di situ. Kunci utamanya ya. Makanya kan gue selalu ngomong ke my brother ya yang ada di akun gue selalu bilang, ya itu soalnya lu pakai otak cowok, udah ngurusin cewek, nggak nyambung lah gue bilang. Gitu. Jadi apa ya? Pertimbangan mereka tuh pengennya natural karena wanita tuh mau carinya his Down syndrome. Tapi satu-satunya his Down syndrome yang dilakukan secara effort itu love bombing. Dan kita tahu love bombing itu bohong. Gitu. Jadi buat cewek daripada gue, kan cinta ini sudah sulit nih di zaman sekarang katanya. Jadi lebih baik gue dapat kenikmatan uang. Jadi itu bentuk depresinya seorang wanita sebenarnya. Menurut gue ya. Gitu. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Karena mereka percaya tapi nggak percaya, tau gak sih? Kayak mereka dulu pernah merasakan tapi kecewa sakit hati. Perhatiin deh. Semua konten kreator yang pernah debat sama gue itu cerita, iya gue pernah nemenin laki dari nol katanya, tapi dia ninggalin gue. Iya kan? Artinya kan dia pernah percaya tapi dia tidak mendapatkan itu. Pada prinsipnya menurut gue, mau percintaan, politik, bisnis segala macam itu punya resiko. Maksud gue pernah batal tunangan. Oh, ya? Tapi iya pernah batal tunangan gue 2018. Tapi apakah itu membuat gue bahasanya apa ya? Tidak percaya hal tersebut? Enggak, gue karena pernah menikmati bos. Jadi bukan berarti karena gue gagal menikah dengan yang gue cinta, pernah gue cintai, bukan berarti itu tidak akan pernah datang lagi. Gitu. Bukan berarti bikin trauma juga. Iya. Ya itu masalah genset lah ya. Iya. Kalau sekali ini kan berarti kayak barang Cina. Sekali pakai rusak Ci. Iya. Nah kan kita berdua Cina, lu Cina bukan? Nggak tahu sih tapi gue merem. Gitu. Terus gue mau nanya sama lu pernah batal tunangan? Pernah. Boleh tolong ceritain gak kayak gimana? Gue nggak bisa sebut nama tapi ya. Maksudnya iya, tapi pasti. Gini, itu tuh dulu ya. Dia tuh kan junior gue tadinya. Turunan Arab lah. Kalau ditanya mukanya kayak apa, kayak bininya Daniel Craig tuh gak sih? Enggak tahu. Nggak tahu Daniel Craig? Ya, cakep lah foto. Ya, kira-kira gambarannya gitu. Nah, waktu itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi secara konsisten hubungan gue yang gue pacarin itu nggak pernah bermasalah dari gue sama dia, nggak pernah. Selalu ada orang ketiga, entah sahabat, entah keluarga, pasti yang ngerecokin hubungan gue. Iya pasti. Jadi yang jadi permasalahannya adalah ternyata sahabat gue sendiri suka sama dia. Iya. Bukan suka sih, gue nggak tahu ya. Tapi gini, pengalaman gue kan gue bikin dulu punya kontrakan. Jadi sewa rumah, nampung teman-teman gue juga. Jadi kayak base camp. Nah pas gue pulang kelas itu gue secara tidak sengaja dengar. Jadi kan nama gue Suilong ya. Itu si Suilong ngapain sih katanya suka sama si A katanya. Udah Cina, kafir katanya. Bukan turunan Habaib lagi katanya. Kan mantan tunangan gue Habaib soalnya. Nah itulah jadi ini.
Maksudnya gue denger sendiri kan, ya itulah gue mau ributin tadi. Cuma dia kan klarifikasi gak jelas tuh. Terus karena gue mikirnya sahabat kayak ya udahlah. 3 bulan kemudian kasus, dibikin rumor kan. Terus ceweknya nangis-nangis, matanya lebam, mau bubar sama gue izin dulu. Izin dulu. Izinnya gimana? Kok aku udah gak kuat katanya. Kalau menurut Koko, aku harus gimana nih? Kan gue gak kuat ya, maksudnya cewek nangis depan gue, maksudnya beneran, tau gak sih matanya sampai ini hitam semua. Ya itu kan beneran nangis ya, maksudnya bukan yang, berarti kan berhari-hari gitu. Ya buat gue mendingan pisah sekalian. Apa-apa, berarti kan itu ketidaksanggupan gue menangani suatu kasus. Daripada gue siksa di cewek karena ego gue, lebih baik gue lepas. Buat gue seperti itu. Cuma ya waktu itu sih, ya gue juga ya pasti sedih lah. Maksudnya berapa 2 tahun gitu jalanin hubungan, setahun PDKT, setahunnya ya kayak gitu. Tapi ya kira-kira begitulah. Itu rumornya dibikin kayak gimana? Jadi kan waktu 2018 itu kan buka puasa tuh. Waktu sahur sorry. Jadi gue dateng selalu bawain makanan. Maksudnya ya gue entah makan apa aja lah, duren. Kadang-kadang gue iseng gini kan kirimin dateng kan makan bareng. Nah itu ada yang ngecek di kosan. Jadi ada yang satu angkatan tahu ternyata. Gue kan semi backstreet karena tahu nih hubungannya bahaya banget kalau ketahuan. Karena ternyata sahabat gue sendiri pun ngomong kayak gitu, nggak terima. Biarpun dia suka sama cewek lain. Dan ternyata itu rumor disebar yang gue tahu. Dan ternyata dia yang keroknya dimanfaatin sama sahabat gue, disebarin lagi. Dan ternyata gue dapat kabarnya lagi, itu yang bikin mata dia lebam kan karena dia masih segel. Yang segel kan wajib dijaga. Tapi kalau udah nggak segel ya mainkanlah masakan itu kan. Gitu. Jadi ya akhirnya gue tahu tuh alurnya ternyata lingkaran gue sendiri. Makanya gue benci banget pengkhianat. Banyak lah kasus gue maksudnya berjuang berapa tahun terus ternyata menusuk gue tuh banyak. Makanya gue benci pengkhianat aja gitu. Karena konsisten ada aja kan. Tapi bukan berarti kalau gue pernah dikhianati seseorang, gue nggak bisa percaya orang lagi gitu. Kalau dari gue seperti itu. Makanya gue benci banget tukang selingkuh. Karena ternyata di kerjaan gue yang tukang selingkuh itu bikin proyek gue hampir hancur bos. Masa? Sumpah demi Tuhan. Dan kelakuannya ketahuan ternyata. Oh ternyata berkaitan loh. Kalau lu terbiasa untuk tidak komitmen di dunia jenis apapun, lu nggak akan komit juga. Jadi gue tuh loncat. Dan makanya kalau di pertanyaan ini kan orang pernah bilang ini korban selingkuh ya? Enggak. Bukan korban selingkuh gue. Korban tukang selingkuh di dunia kerjaan. Gitu. Itu yang korban apa selingkuh tadi yang sampai kerjaan gimana ceritanya? Maksudnya gini kan maksudnya dia punya relationship sama orang lain. Dia selingkuh kan. Buat gue ya udah gitu. Gue pikir itu terpisah. Tapi ternyata begitu di dunia kerjaan dia juga suka main kemana-mana gitu. Jadi kayak ngejual proyek gue kemana-mana tau gak sih? Kan gue males ya. Kayak ternyata emang hakikatnya berkaitan loh. Itu jadi genset tuh ternyata gitu. Jadi gue bicara ini berdasarkan pengalaman gue pribadi sebenarnya. Dan ternyata emang ada kaitannya kenapa orang tua zaman dulu kalau laki-laki ya itu ngedidik anak cowok tuh harus komitmen. Karena memang masalahnya tuh bukan cowok butuh cinta, cowok tuh butuh genset untuk menjadi loyal. Tapi kan kalau kita lihat tren sekarang cowok hidup dari perasaan. Bener nggak? Lu boleh kok nggak kerja kalau lu ngerasa capek. Kan laki-laki hidupnya dari tanggung jawab bos. Siapa sih yang pengen kerja pertanyaan kan gitu. Nggak ada yang pengen kerja kalau kerja tuh capek, bener nggak? Tapi kan karena kita nggak hidup dari perasaan, sekalipun capek kita harus tetap kerja. Masalahnya kan di situ, gitu. Menurut gue ya. Oh ya pasti gue setuju sama lu. Lu mau secapek apapun, bumi terus berputar. Iya. Lu mau secapek apapun, tetap harus jalan. Gitu. Iya. Terus yang jadi gue nangkep nih, yang rumor kita balik yang tadi ya. Oke. Jadi yang rumornya itu dikiranya lu berdua adegan masak di kosan, ya kan? Adegan masak. Terus disebar lu rumornya. Iya. Dan taunya juga di akhir-akhir. Karena kan gue harus kayak nyusun puzzle kan. Karena si cewek ini juga nggak pernah ngasih tahu ke gue. Tahu-tahu bilang udah kita nggak usah ketemu. Loh, ya omongin lah. Kan bingung. Kan kita bukan dukun ya yang bisa meramal. Dan akhirnya gue taunya puzzle tuh karena gue nanya satu-satu. Orangnya gue tarik. Gue taruh ke pojokan. Ngomong apa lu, gue bilang. Ya itulah dia sampai bilang itu gue kasih dia sebut 2 nama. Yang nyebarin tuh. Dan ternyata salah satunya sahabat gue bener yang pernah nggak sengaja ngomong di kontrakan. Oh kayak gini. Oke, itulah ribut tongkrongan abis itu. Pukul-pukul. Oh lu berantem lu? Tapi berantemnya kemana-mana bos. Jadi almarhum saudara angkat gue kayak sahabat gue sendiri lah, udah belasan tahun. Itu dikirimin orang bos buat dipukul sampai kayak gitu. Jadi ributnya kemana-mana tau gak sih? Gue salah satu kenangnya tapi bagiannya cewek gitu. Kalau
almarhum sahabat gua itu dikirimin orang, dipukulin. Iya. Jadi ada kasus subjektif lah. Gitu. Wah, itu seminggu gua rasanya mau gila. Iya. Hari ini kasus apa, besok ada kasus lagi tuh. Yang satu kuliah sama gua, lu tau lah gua ngomongin apa. Jadi dia merambat sampai kemana-mana lah. Merambatnya sampai kemana-mana, bos. Akhirnya nggak tahu lah menang apa kalah, tapi tuh orang akhirnya balik lagi ke tongkrongan pengen. Oh, yang Yang sahabat toxic lu ini. itu, yang Iya. pengkhianat itu. Iya. Begitu balik lagi kita usir kan. Iya. Ya artinya kita yang menang kan gitu. Pakai otak lu makanya. Terus yang sahabat lu yang ngincer mantan lu itu dapat si mantan lu itu? Kagak. Kagak. Itulah gue isengin ceweknya. Kenapa? Isengin gimana? Ya udahlah. Gak enak gue. Cuma kan intinya gue bilangnya gini, kalau lu nyentuh ladang gue pasti nyentuh ladang lu. Gitu aja kalau gue mah. Jangan dikira gue bakal diem gitu. Oh gitu. Oh jadi ini lu kerjain si ceweknya pengkhianat itu. Iya. Oh gitu. Dan Mainnya itulah gitu. dosa seumur hidup gue yang gue nyesalin, jujur. Oh iya. Karena gue gak pernah pakai treatment pemain kan. Seumur hidup gue cuma pakai ke dia. Dan dia kayak tipikal cewek punya trauma sebenarnya. Makanya gue jadi menyesalnya seumur hidup kayak. Makanya gue pernah bilang gue minta maaf sama dia. Terus dia kayak kaget terus kecewa banget kan. Ya buat gue ya sudah. Itu gue anggap dosa yang melekat di seumur hidup di gue. Oh gitu. Karena kan gue lagi dibawa amarah tuh. Maksudnya gak jadi nih bos di barang kan. Gara-gara si ini orang nih bajingan deh gue bilang kan. Terus kan otak gue udah gak encer tuh. Jabatan gue di kampus banyak yang hilang. Terus apa? Bahasanya apa ya? Tunangan hilang. Temen gue kayak, wah udah 4 bulan gue kayak orang gila lah. Iya. Maksudnya dunia gue berubah terbalik gitu. Kan nilai gue gak bagus ya. Hidup gue dari jabatan karir kan. Ketika jabatan karir hilang kan otak lu bakal muter tuh gimana caranya bertahan hidup. Itulah gue akhirnya banyak belajar. Iya. Belajar ilmu pengetahuan lah. Maksudnya kan gue anak hukum kan. Itulah gue belajar pidana. Karena kan gue harus tahu nih posisi gue bertahan hidup dengan ilmu apa kan. Karena kalau modal jabatan udah dipecat bos. Kan gitu, gak mungkin. Tapi sampai sekarang masih merasa bersalah. Pasti. Maksudnya nggak tahu ya, karena kan gue seumur hidup gak pernah ngerjain cewek. Jadi ketika gue nyoba sekali dan itu tata kayak karma buat gue. Akhirnya cewek pemain lah yang datang ke gue setelah itu. Iya. Dulu-dulunya mah cewek polos yang emang mau serius gitu. Makanya setelah dari 2018 itu gue gak pernah nemu cewek yang bisa serius sama gue. Iya. Jadi gue ngerasa ya itu kok karmanya gue sebenarnya. Oh jadi dari kasus itu sampai sekarang yang datang cewek pemain. Pemain. Jadi kalau buat gue kalau cuma mau main-main ya gak usah jadian. Kita main-main aja gitu. Ya, tapi kan lu pelatih. Apa ini? Enggak, gue tuh cuma cowok polos yang kebetulan gitu. bisa mengobservasi apa yang terjadi. Oh gitu. Kebetulan. Lu polos atau pura-pura polos? Menurut gue polos karena gue nggak pernah tarik ulur, gue nggak pernah nyentil empati wanita, gue nggak pernah. Pernah deh, nggak intinya pernah tapi cuma sekali. Ke cewek itu doang. Iya. Dan gue juga nggak pernah, nggak pernah deh. Iya. Jarang. Pernah sekali lah Ya, gue. pernah Pernah sekali gue kayak memanfaatkan sesuatu kondisi gitu. Dan bagaimana gue menjengkali dia tuh cuma sekali seumur hidup. Dan gue nyesel gitu. Makanya kayak akhirnya gue gak pernah nemu yang serius lagi sama gue ya. Mungkin gue anggap karma karena hari itu. Dan gue minta maaf kan karena gue kualat. Karena gue ngerasa bersalah gitu. Karena sebelum-sebelumnya gue gak pernah kayak gitu. Terus kalau dari lu sendiri gimana caranya dapetin cewek yang serius di zaman sekarang yang kita semua tahu kan hubungannya itu toksik kebanyakan? Gini sih, menurut gue ya, hubungan toksik itu sebenarnya tidak pernah masalah. Kalau lu pemain juga. Karena kan bentuk ideal dari suatu hubungan itu kalau lu seorang pemain dia pemain itu jadi love hate relationship, pernah denger gak? Jadi adu mekanik tuh antar kedua pemain tuh. Jadi kayak pacaran zaman masa muda tapi gak berhenti tau gak sih? Ketemu lu benci, begitu gak ketemu lu kangen. Itu bentuk paling ideal tuh. Jadi kalau ngomongin serius ya, serius itu kalau misalkan cowok polos atau cewek polos itu kan maunya yang lurus aja, yang lancar. Kalau lu seorang pemain itu harus cari yang seimbang bos. Tapi kan kita nggak pernah tahu kemampuan nggak bisa diangkain, bener nggak? Cuma kalau bentuknya udah ideal itu bakal seimbang terus. Jadi kayak pacaran masa muda yang nggak berhenti tuh kalau buat para pemain ya kan rata-rata cewek sekarang diajarin jadi pemain tuh tarik ulur. Padahal jujur aja, menurut gue ya, kalau lu nyari partner jangan pernah tarik ulur, gue kasih tahu. Karena itu bikin orang itu tergila-gila. Jadi kayak sorry nih bahasanya, bukan nyari pasangan jadi nyari babu. Karena kan lu kontrol nih orang. Kan hakikatnya manusia itu punya kebebasan. Tapi dengan lu tarik ulur, lu bikin dia tergila-gila sama lu, itulah dia akhirnya melakukan apapun
kalau kalah tarik ulurnya nih ya, itu jadi kayak barang. Jadi lu suruh apapun, makanya bisa ada Mokondo. Sorry nih, Mokondo itu tercipta karena dia tahu tarik ulur yang paling jago. Kan konsep tarik ulur tuh yang butuh lu apa gua sih dalam hubungan ini. Gensetnya kan di situ. Udah kayak NPD kan kelakuan. Nah, ketika cewek merasa butuh cowoknya, merasa ya, itulah dia bisa ngelakuin apapun. Makanya gue bilang ketika lu jadi pemain hati, lu bisa konversi itu jadi Mokondo. Jadi apa lu manipulatif hatinya si cewek biar dia mau terus sama lu? Iya, pasti itu kan disebut tarik ulur tuh kayak gitu. Kayak main layangan tuh. Dikait-kaitin. Makanya buat gua kalau gua kan kasih gejala tuh, kalau lu diginiin tuh cabut. Kalau lu diginiin cabut. Disentil ego lu kan. Masa laki-laki kayak gini? Cewek kan enggak tahu ya, cewek pemain ini ngerasa ini normal. Menurut gua tuh enggak normal. Karena artinya laki-laki itu bergerak bukan karena dia ada rasa sama lu. Tapi dia bergerak karena ya egonya dia buat dirinya sendiri gitu. Makanya hubungan gak ada yang beres. Makanya gue bilang kayak gini nih. Kalau lu effort dan ternyata karena lu seorang laki-laki, ya lu mending cabut sama tuh cewek. Karena effort lu itu harusnya karena lu sayang sama tuh cewek. Bukan karena ego lu sebagai laki-laki. Makanya jadi sangat wajar kalau ketika putus itu kayak tagihan bill tuh, ditagih tiba-tiba. Iya. Karena emang gak pernah ada kata tulus. Karena mawar itu gak tumbuh dalam semalam, maka tidak pernah ada yang tulus sampai waktu yang menjawab. Jadi makanya gue gak pernah setuju tuh full bayar debt di awal. Karena gue tahu itu bakal ditagih, bos. Kita maksudnya laki-laki ngerti lah. Cowok itu kalau bayar full di awal pasti punya ekspektasi, bos. Oh ya pasti. Entah adegan masak. Iya. Tapi itu tuh udah bentuk dari transaksi. Iya, transaksi. Dan gue agak menentang itu karena gue tahu endingnya kemana, ngerti nggak? Ya gue juga ngelakuin itu ke cewek-cewek yang gue tahu nggak akan gue seriusin. Iya. Cetar loh bombing kan, boom main, gue tau lu pemain kan, boom masak selesai udah. Tapi kalau treatment serius kan nggak kayak gitu, berjalan natural. Kan gue pernah bilang kalau cowok obsesi itu kayak beli mobil nih dari atas ke bawah tuh. Nah kalau cowok cinta itu dari bawah ke atas tuh natural dia, makin lama makin naik. Karena bedanya kalau dari atas ke bawah berarti yang penting dapet. Tapi kan kalau dari bawah ke atas itu gimana caranya gue bertahan sama dia. Lo gensetnya beda tuh. Gitu kalau dari gua. Gitu ya. Terus berarti lu nggak setuju sama yang kan banyak tuh kalau zaman-zaman sekarang cewek menuntut untuk dibayarin semuanya lah sama cowok. Lu nggak setuju ya sama hal itu ya? Kalau bahasa gua gini ya. Kalau lu minta cowok full effort di awal, ya wajar kalau dia minta tubuh lu. Kalau lu nggak terima omongan gua, berarti lu nggak tahu apa yang lu lagi mainin. Nangkep nggak sih? Jadi kan gini, sebenarnya dibilang salah nggak salah, yang disebut salah ya. Kalau lu dengan cara A, lu berharap A, nangkep gak sih? Lu berharap dia cinta sama lu, tapi lu pengen dia full effort di awal. Gak mungkin, bos. Kita tahu endingnya kemana, berarti kan? Maksud gue di situ. Kalau lu berharap bentuknya cinta, ya jangan pernah minta full effort. Treatment harus ganti. Gitu. Karena gue pernah bilang, cinta tuh dari 0 ke atas. Karena gue udah bilang, effort itu ketika ada kata tulus, ya lu gak akan pernah ditagih. Gue gak pernah nagih tuh. Apa yang udah pernah gue lakuin ke yang jadi pacar ya, yang serius ya, yang serius. Kalau yang nggak serius ya itu eksekusi sih berhasil terus. Gitu. Jadi apa ya, kesalahan menurut gue yang menjadi kesalahan adalah gue mau dapet cowok serius tapi minta full effort di awal. Lu kayak nggak ngerti percintaan aja menurut gue. Kayak jam terbang lu pendek buat gue gitu, jujur aja. Makanya karena perhatiin deh, semua cowok yang full effort di awal itu endingnya pengen adegan masak doang. Ini faktanya nih menurut gue ya. Atau pengen sesuatu yang lebih dari masak, kayak contoh pengen dicintai atau pengen jadi pacar, yang penting ada timbal baliknya kan. Kalau dicintai menurut gue enggak. Tapi ada kemanfaatan yang visual. Entah buat dipamerin. Maksudnya gini, lu pernah lihat gak sih ada orang jadian awalnya mesra tapi begitu jadian kayak dingin tapi dia pamerin di circle ya. Ada kan kayak gitu. Ada. Maksudnya nggak ideal kan? Maksudnya mereka yang berhubungan ini kayak kok hambar, ngerti nggak sih? Gue ngasih tahu itu loh. Ya kalau cuma sekedar jadian ya lu bisa beli. Sorry nih, gue jujur-jujuran aja. Kalau lu pengen cuma sekedar jadian, lu tinggal bayar, tinggal beli bahasanya. Tapi kan bukan itu inti jadian, bener gak sih? Makanya gue pernah bilang kan, bukan jadian sama siapa. Bukan yang penting jadian, tapi yang penting jadian sama siapa kan gitu. Kan genset sekarang berubah, tebar jala ya udah yang penting jadian kan. Gimana sih ini orang? Yang penting ada punya sesuatu yang bisa dipamerin lah. Iya. Makanya gue nggak bisa relate tuh sama yang tebar jala. Berarti ketahuan nih orang butuh pengakuan,
butuh nih gue ada pacar, kayak anak kecil lo goblok. Gitu kalau menurut gue ya. Tapi menurut lu tebar jala berarti salah. Jadi kayak contoh tebar jala tuh kayak PDKT sama banyak orang gitu. Betul. Sekarang gini, kalau lu pengen cuma status sosial, tebar jala jadi nggak salah. Karena kan rumus dengan kunci dan hasil sesuai. Cuma kalau lu ngomong gue butuh orang yang bisa mencintai gue, jangan tebar jala. Pengen yang serius sama Iya, gua yang serius gitu. sama gue, jangan tebar jala. Karena yang nggak serius bukan dianya, lu nya jadi. Iya. Kan hubungan itu karena ada timbal balik. Nggak ketemu tuh timbal balik ya. Karena lu ngerasa ya udahlah. Ketika suatu hubungan terjadi kata ya udahlah, itulah chaos pasti. Nggak ada rasa di situ kan. Modal status gitu. Makanya gue udah bilang sama cowok-cowok, kalau lu effort terus cewek ya kata ya udahlah, ngerti-ngerti apa yang lu lagi jalanin kan. Gitu. Malah terjadi badut, Jadi malah badut. cuma lu yang effort sendirian, Iya. lu yang berjuang sendirian Iya. gitu. Karena lu masih ada kemanfaatan, bener gak? Kan cewek itu antara hatinya atau butuh ini manfaat dari lu. Kalau cowok kan enggak. Kalau nggak nafsu ya cinta. Ya kalau nafsu paling gini ya. Kenapa menarik nih? Kenapa? Ini karena logika ini. Kenapa wanita itu menang ketika jadian, tapi cowok menang pas adegan masak. Makanya cowok itu kalau menang itu dihitungnya berapa body count, berapa yang dihunting gitu. Yeah. Kalau cewek mantannya berapa tanpa adegan masak itu dihitung menang. Karena kuncinya dua-duanya harus naklukin hati. Ketika cowok bisa naklukin hati cewek dengan kedekatan emosional, fix bisa adegan masak biarpun cuma sekedar bestie. Fakta itu. Tapi kalau cewek punya bestie terus dia memenangkan hati si cowok, itulah dijadiin bodyguard sama dia. Cara kerjanya beda kan. Ya setuju gue. Genset bawaannya tuh. Jadi ketika cewek bisa jadian sana sini tapi gak disentuh, fix udah jadi pemenang itu. Kayak contoh friendly, Iya. atau punya banyak bestie cowok gitu kan? ya. Oh iya, setuju. Jadi karena kan dia pengen jadi apa ya? Menunjukin kalau dia ngerti cara main. Iya. Gitu. Ditunjukin kalau gue didemenin sama banyak cowok gitu ya. Dan dia bisa naklukin hati tanpa dia harus mengorbankan apapun dari dia. Iya. Gitu. Makanya perhatiin, cewek ketika sangat butuh cinta cowok, itu pasti adegan masak. Untuk nge-DP, kayak lu harus jadian sama gua. Tapi kalau cewek itu bisa jadian berarti kan yang butuh status cewek apa cowok sih gue tanya? Kan kita cuma butuh afeksi. Faktanya ya cowok cuma butuh afeksi. Wanita butuh status untuk meningkatkan status sosialnya. Maksudnya jadiin cowok sebagai batu loncatan, itu fakta. Berarti kan pertanyaannya kebutuhannya beda nih antara cewek dan cowok, bener gak? Karena kebutuhannya beda, maka tingkat kemenangannya juga beda. Gitu, bukan standar ganda nih. Karena kebutuhan kita berdua beda kan, antara laki-laki dengan perempuan gitu. Tapi kan banyak juga orang yang berpikir kalau cewek yang friendly, yang punya banyak temen cowok atau deketin banyak cowok, malah dianggapnya murahan juga. Itu gengsi ego pria aja, nggak terima kan kalah. Kita tahu lah posisi tentang apa ego seorang pria ya. Tapi gini menurut gua, selama bentuknya temen cowok nggak masalah. Tapi kalau bentuknya bestie, itu yang bermasalah. Karena kan kalau temen cowok cuma kayak ketemu, nggak ada sentuhan, nggak ada pelukan, nggak ada apresiasi validasi. Ngobrol seperlunya. Kumpul pun rame-rame, clear tuh. Yang nggak clear itu, ya namanya bestie. Tiba-tiba pelukan nyender, aku lagi sedih cowok aku bilang, Iya. ngerti kita. Itu kan ngebangun afeksi tuh. Menurut gua sorry nih, itu bentuk pengkhianatan dalam suatu hubungan secara legal. Lucu kan? Iya. Jadi yang harusnya pacar kalian sebagai tempat kalian support system itu dikasih ke bestie kan aneh. Iya aneh, gue setuju sama lo. Kayak gak masuk di gua tuh. Iya. Nah itu yang gue komplain. Gak apa-apa lu punya temen cowok, karena gue tahu cewek friendly itu kan komunikasi cewek itu indirect approach, bener nggak? Cowok itu direct approach kan langsung tuh. Karena cewek friendly itu terakhir dengan komunikasi cara pria, maka dia diusir dari circle para cewek. Yang asli zaman angkatan kita dulu tuh kayak gitu. Terus tren di tahun 2020-an, bestie peluk-pelukan cuy. Nah, itu yang udah geser tuh. Makna friendly di sini berubah akhirnya. Gitu. Jadi friendly karena kegagalan berkomunikasi gue normalkan. Maksudnya ya itu memang bawaan pabriknya begitu. Makanya dia punya temannya cuma cowok. Tapi teman cewek-cewek friendly yang di circle gue, itu kalau gue kumpulin 5 cewek, nongkrongnya sama cewek doang. Cewek friendly nih. Kenapa? Karena komunikasi sama tuh, nyambung mereka. Jadi sebenarnya cewek friendly itu butuh yang nyambung sama mereka sebenarnya, bukan harus cowok.
Kalau sesama cewek friendly dikumpulin, ya itulah jadi sarang baru tuh. Tapi kalau cewek friendly yang touchy sana sini, apresiasi validasi sana sini, ngerti kita mau ngapain dia. Kan dia bangun afeksi ke semua cowok. Makanya yang gue bilang ke my brother, lu jangan perhatiin afeksinya, tapi perhatiin effortnya. Ketika orang suka, hakikatnya pasti bergerak, baik cewek maupun cowok. Cuma kan lu pada cowok ini tolol ya, polos. Makanya jangan gerak duluan. Cewek kan cerdas, yang bisa berbohong harus membuktikan dirinya suka. Bahasa dari gue gitu. Karena kalau cowok kan dikasih validasi, dikasih afeksi, oh suka katanya. Iya, dikira suka gitu kan? ya. Padahal patokan suka bukan itu. Patokan suka itu effort sebenarnya. Cuma kan cowok ini effort kayak orang gila matiin karir ya. Makanya gue bilang stop effort gitu. Ya peduli sama karir lu lah. Kan gue gak bisa bilang harus banyak duit, karena kan makna hidup orang beda-beda. Pusing gue nanti kalau debat kan. Cuma gue bilang udah, mimpi lu apa kejar dulu. Kalau cewek ini kan punya 120 angka catur nih, ngerti apa yang maksudnya, oh karakternya, oh progresnya, dia ngitung progres tuh. Karena cewek tuh tahu rumus yang gue bilang, cuma udah gak percaya, nangkep gak? Cewek tahu, cuma gak percaya. Jadi kayak nemenin dari nol. Kenapa? Karena cowok tidak, ini fakta ya, cowok tidak pernah akan mengapresiasi wanita yang datang di saat dia udah kaya. Gak akan pernah. Karena dianggap ya, lu datang karena butuh. Jenisnya cowok kayak gitu pasti. Datang karena ada maunya doang. Karena ada maunya doang. Gak mungkin ada rasa yang spesial dari awal. Dan gue setuju tentang hal tersebut. Gue juga setuju. Karena ini genset bangsa zaman dulu nih. Gue lupa di kisah mana, tapi ada bangsa pernah bilang gini. Ingat ya Dek, katanya. Cinta itu hanya makanan rakyat jelata. Karena cinta itu butuh proses dan perjuangan. Kita udah di atas, kita tidak akan pernah menemukan cinta. Orang datang ke kita karena hanya ada baunya. Itu kata bangsa zaman dulu tuh. Gitu. Dan gue setuju, bener. Rasa suka tidak akan pernah berpindah jadi rasa cinta. Kalau tanpa perjuangan. Dan momennya. Jadi momennya harus ketemu tuh. Tas. Itu melekat selamanya harusnya. Gitu. Terus gimana caranya dapetin cewek yang mau berjuang sama lu dari nol gitu? Nah, menurut gue pertama gini. Orang tuh selalu cewek cowok sama aja. Gak salah menanggapi tentang konsep nol. Nol itu artinya lagi berproses sebenarnya. Bukannya gabut. Jadi bukannya nggak ada hasil gitu ya? Iya, bukan nggak ada hasil. Hasil kan belum. Tapi ya hasil belum. Tapi dia lagi on progress nih. Misalkan posisi di mana tertentu. Ya, itu kan on progress. Belum kaya banget kan. Jadi bahasanya gimana ya? Kalau cowok, menurut gua sebenarnya menagih dari nol itu obnoxious atau nggak etis. Lu nggak perlu ngomong. Yang lu lihat gerak cewek, gerak tubuh si wanita ini. Ketika lu berprogres dan dia datang, dia terima. Berarti bagus tuh. Lu jangan kecewakan prediksi wanita yang sudah memilih lu. Kan bahasanya gitu. Nah, kesalahan wanita itu menangkap konsep nol itu literally yang masih gabut, kerjanya main game. Gue main game. Tapi kalau tiap hari main game ya namanya nggak produktif kan. Pengangguran namanya. Ya wajar kalau itu nggak diterima. Kecuali kalau gamers beda konteks. Karena kan kalau dalam teori kapitalisme atau Adam Smith ya dalam buku Wealth of Nation, orang dapat duit karena punya manfaat. Ya minimal atlet e-sport memberikan hiburan buat kita. Itulah ada uang. Gitu. Jadi kalau lu pada cowok nggak bermanfaat udah pasti nggak akan ada uang. Ya kecuali kalau yang tiap hari lu main game terus nggak kerja. Masih ngandelin duit dari orang tua gitu, itu beda cerita. Nah, itu dia. Masalahnya kan di situ. Jadi, gue selalu tahu kok cewek itu gini, percaya nggak percaya, cewek itu selalu setuju omongan gue, tapi nggak mau mengiyakan gue, karena itu bahaya buat mereka. Kalau cewek mengiyakan omongan gue, cowok ngelunjak. Taruhan sama gue. Konsisten soalnya. Kayak banyak juga cowok yang beralasan kayak gitu, gue pengen nyari cewek yang berjuang sama gue dari nol gitu. Tapi itu hanya menjadikan mereka alasan untuk malas-malasan doang. Betul. Iya. Betul. Gue mau berjuang dari A, B, C, D, E masih nol. Tapi nggak gerak. Cuma main game doang, rokok, ngopi di pos gitu. Itulah definisi sampah masyarakat terus. Gue rada keras sih kalau yang kayak gini. Cuma apa ya? Gue cuma curiga aja. Sebenarnya ketika wanita menyangka hal tersebut, itu kayak mendoktrin untuk terima jadi. Karena gue tahu isi kepala mereka apa. Mereka pengen dapet cowok yang bisa menghidupi mereka, tapi sayang sama mereka. Tapi yang endingnya nggak dapet nih.
Karena mereka takut ngambil resiko. Masalah di situ. Jadi kayak mereka malas ambil resiko jadi terima yang jadi. Tapi ending yang dia mau malah hilang. Serba salah, Bos. Semua ada resikonya. Lu nggak bisa egois kalau lu dapetnya pasti paling bener. Nggak mungkin. Iya, kayak apa? Kayak cewek takut mikirnya, kalau gue berjuang sama dia dari nol, takut buang waktu, nanti tiba-tiba ada cowok yang datang lagi ke kehidupan si cewek yang lebih dari si cowok gitu. Atau ini gue nunggu sampai kapan si cowoknya berjuang dari nol gitu. Takut buang waktu. Tapi itu resiko yang harus diambil. Iya. Dan menurut gue kalau alasannya karena takut resiko itu alasan pecundang. Jujur aja. Maksud gue ya itulah pakai genset lu yang katanya cerdas kan 120 langkah catur. Kan lu ngitung nih cowok kayaknya bakal berhasil nggak ya? Ya buktikan hitungan lu benar gitu. Menurut gue ya. Dan cowok yang udah dipilih buktiin kalau apa yang dia pikirkan tentang lu tuh benar, ngerti gak sih? Itu kan tugas cowok sebenarnya. Gue jujur aja. Karena zaman sekarang cowok banyak yang hidup dari perasaan. Makanya banyak feminis yang udahlah cowok gak bisa diandelin gitu. Males katanya. Ya itu jadi aksi reaksi sebenarnya. Kalau cowok masih hidup dari tanggung jawab, terus punya makna hidup, tahu mau ngapain, udah nggak akan ada komplain tuh sebenarnya. Karena nggak capek kok. Maksudnya hidup dengan apa yang awal ya sebenarnya. Cuma kan permasalahan di sini ternyata didikan sekarang itu jadi lembek. Sorry nih, gue bukan belain orang tua nih. Tapi menurut gue didikan yang keras itu juga berpengaruh. Karena genset gue berubah saat gue merantau. Terbentuk secara natural tentang insting bertahan hidup. Gitu. Jadi kalau hari ini kasusnya banyak yang gensetnya kurang bagus, ya wajar kalau cewek-cewek udah males gitu. Lagi kan dalam prosesnya orang cewek menilai, menurut gue ya. Cuma yang menurut gue serem itu sekarang di doktrinnya diajarkan yang menurut gue menyimpang. Apa tuh? Menghisap. Ya udahlah, gue tahu cowok ini nggak akan cinta sama gue bikin dia sampai miskin. Itu banyak. Kayak nggak hisap tadi lo bilang, kayak cuma memanfaatin si cowok doang gitu, manfaatin duitnya doang. Dan itu pasti cewek bakal paling victim. Dan itu normal menurut gue, karena dia harus bertahan hidup dengan nama baik. Beda sama kita cowok nggak butuh nama baik, Bos. Nggak peduli kita punya kemanfaatan, lu butuh kita kan gitu. Kalau cowok kan gensetnya begitu. Kalau cewek kan, nama gue nggak boleh jelek karena harusnya bisa nerima gue. Seperti yang gue bilang, karena mereka tuh berpikir secara validasi. Pria itu kan pakai apresiasi. Berarti terlepas gue ya gimana, yang penting pencapaian gue kan konsep laki-laki kayak gitu. Kalau wanita kan apapun pencapaian gue, yang penting apa yang lu lihat di tubuh gue. Gitu. Jadi akhirnya wajar kalau wanita udah ngelakuin itu terus playing victim karena mereka bertahan hidupnya dengan nama baik gitu. Tapi banyak juga cewek yang nggak peduli sama itu. Oh ya, mending gue mainin banyak cowok aja, yang penting gue bertahan hidup, banyak juga kayak gitu. Betul. Yang nggak pentingin nama baik. Oh dia peduli, Bos, menurut gue ya. Dia peduli, tapi dia egois, ngerti gak sih? Jadi dia jahatin orang, tapi dia peduli dengan nama baik, makanya dia playing victim sebagai bentuk pembelaan atau denial kan. Padahal si ceweknya yang pelaku sebenarnya. Betul, ada yang kayak gitu. Dan menurut gue itu aksi reaksi, ngerti gak sih? Bukan jahat atau baik ya bahasa gue. Aksi reaksi insting manusia bertahan hidup. Gitu. Makanya kenapa gue selalu bawaan fisik natural, itu karena bawa ke pemikiran bawah alam sadar tuh. Ngaruh banget soalnya. Gitu. Cowok yang badannya lemah, itu pasti manipulatif. Karena suatu kebodohan, udah tahu badannya lemah terus dia berantem. Pasti kalah kan? Nggak mungkin dia udah tahu pasti kalah di tempur situ kan? Yeah. Itulah dia harus manipulatif supaya bertahan hidup. Gitu. Jadi kalau misalkan kenapa cewek kemampuan manipulasinya kuat, itu bukan negatif atau positif nih. Manipulasi itu kekuatan bagaimana ucapan kita punya dampak ke orang lain. Kenapa cewek pasti ada kemampuan manipulasi? Ya karena fisik bawaan naturalnya lemah. Cewek bikin otot tidak akan pernah sebesar cowok kalau nggak disuntik. Kalau disuntik baru sama besarnya tuh. Jadi buat gua ya cewek itu manipulatif itu sangat normal dan itu yang dibutuhin cowok, itu fakta. Cowok pulang kerja capek, butuh hiburan, itu manipulasi namanya ceweknya. Tapi manipulasinya untuk menggerakkan lu supaya semangat kerja lagi. Itu kan yang disebut support system. Jadi menurut gua kalau cowok bilang benci cewek manipulatif itu suatu kemunafikan. Kenapa? Ya karena dia ngehibur lu aja tuh manipulasi, Bos. Ayolah, jangan dikira kita bodoh gitu. Tapi lu selama ini pernah ketemu cewek yang manipulatif? Semuanya lah. Semuanya manipulatif. Kalau konteks manipulatif yang negatif ada. Tapi kalau dibilang semua cewek pernah ketemu ya semua cewek menurut gua.
Kalau yang negatif tuh paling berusaha ngehisap gue ada. Tapi gue ada sengaja ngasih dikit, terus ada lah gue lakuin sesuatu. Kan kadang kalau ikan mau makan pelet itu harus diturunin dikit tuh. Kail ya kan. Kasih aja dulu tarik. Nanti makin agak turun baru tariknya makin gede gitu. Ada lah, gue kasih analogi aja. Oh iya, gue setuju sama lo. Jadi harus dipancing-pancing dulu lah. Iya. Bukan tebar jala. Bukan tebar jala. Kalau gue daripada tebar jala sebutnya bentuk barisan. Karena gue tahu pasti ada yang ngantri. Akan selalu ada. Pasti. Jadi ya cowok mah santai aja gitu. Jangan lu haus cewek. Semakin lu haus sama cewek, ceweknya makin takut. Itu apa? Insting cewek. Kan cewek itu maunya nyari hisduan. Tapi kalau cowok ini terlalu haus, dianggapnya ya lu cuma manfaatin gue sementara. Jadi memang lu pada cowok tuh nggak boleh haus sama cewek. Gitu. Biarkan natural aja. Kalau konten kreator yang ngeblok lu haus sama lu gak? Wah nggak tahu tuh. Cuma kalau ngeblok-blok gue sih kayak mantan gue aja kelakuannya. Oh gitu. Nggak ada mantan gue yang nggak ngeblok gue soalnya. Iya. Dan itu nah ini gue kasih tahu nih. Mantan kalau ngeblok itu tandanya masih cinta sama lu. Masa? Karena dia nggak kuat dengan ledakan emosi yang ada di hatinya. Tapi dia tahu nggak boleh ngontak lu. Itu fakta menurut gue. Jadi makanya mantan tuh pasti ngeblok lu. Kalau lu dia ada rasa sama lu, tapi lu nggak approachable, ngerti nggak? Antara lu udah menolak dia atau orang tua melarang, itu pasti jadi ngeblok lu ujung-ujungnya. Karena gue pengen ngontak lu loh sebenarnya. Gue selalu kangen gitu. Tapi kita tahu hubungan ini nggak pernah bisa lanjut. Jadi kalau lu jadi konten kreator ngeblok gue, lu kayak anak kecil menurut gue. Kalau nggak kayak anak kecil ya kayak mantan gue. Udah, tinggal pilih yang mana. Jadi ceritanya kenapa di blok? Nggak pernah tahu gue. Nah itu gue nggak pernah tahu. Masalahnya abis ngeblok gue, terus dia ngomongin gue di belakang. Ngapain coba? Makanya itulah gue bilang kelakuan kayak mantan. Emang ini ceritain lu konteks awalnya gimana nih biar pada tahu nih. Nggak ada konteksnya. Nggak ada konteks. Gue lagi bikin. Lagi konten nih. Iya, Lagi terus konten ada yang biasa. bilang itu ada apa ngomongin gue katanya. Hah? Terus gue cek kan, kok nggak ada, diblokir. Kapan diblokirnya? Itu kayaknya gue agak lupa samar ya, karena kan gue nggak terlalu peduli. Sekitar seminggu atau 2 minggu lalu. Gue lupa, pokoknya seminggu 2 minggu lalu aja. Gue baru tahu kayak, kenapa nih orang? Udahlah gitu, ngerti gak sih? Gue nggak pernah masalah dia ngeblokir sebelum sampai dia akhirnya ngomongin gue di belakang. Terus dia ngomongin lu di belakang tuh kayak gimana? Dia ngonten gitu. Iya, cowok toksik katanya. Itulah gitu kan. Apa sih obrolan, udah kayak obrolan mantan gue bilang. Cowok toksik. Biasanya sih kalau dibilang toksik, ya saya kangen sih. Emang dia ngomongin di belakang tuh kayak gimana? Dia pasang foto muka lu gitu di kontennya atau gimana? Atau nge-tag lu atau gimana? Yang gue tahu, followers gue pada laporan. Kok ada yang ngomongin tuh katanya. Hah, siapa? Itu, gue gak usah sebut nama lah. Iya. Penonton Mabrada semua tahu lah siapa yang gue lagi ngomongin. Next session juga gue undang kok. Silakan. Terus? Gitu. Jadi ya menurut gue kayak apa sih? Kalau lu mau ngomongin gue, unblock dong. Maksudnya kenapa lu takut gitu? Maksudnya gue nggak nangkep nih di sini nih. Ngapain sih? Gitu. Itu kalau dari gue tuh. Kenapa gue bilang kelakuannya kayak mantan? Karena dia mention nama gue di belakang. Cowok toksik lah, apalah segala macem. Ya lu kalau nggak setuju ngomongnya sama gue dong. Dia mention username lu gitu, Mafia Hongkong gitu. Iya. Iya. Itu kata followers gue bilang gitu. Karena followers gue pada bilang dia mention nama gue dan ngejelek-jelekin gue. Buat gue ya apa yang gue flashback itu semua kelakuan mantan. Putus, blokir, jelek-jelekin di belakang. Beda nggak? Nggak ada bedanya. Padahal kangen sebenarnya gitu. Kan gitu. Biasanya kalau pemain itu bentuk perasaannya love hate biasanya. Gitu. Biasanya. Kan kita tahu dia pemain cinta kan. Nggak tahu, katanya sih pemain. Gue nggak tahu sih. Ya, nggak kenal juga. Gue sih selalu ingat dengan kalimat ini ya. Feed the ego. Oh, iya. Apa tuh? Ngasih makan ego. Kan dia selalu bilangnya feed the ego. Ya, buat gue, ini udah jelas pemain. Karena kalau lu ngasih makan ego laki-laki, maka egonya yang bergerak. Bukan perasaan sayang dia ke lu yang bergerak. Lu harus bisa bedain nih, karena bentuk cara pemain itu menghasilkannya obsesi. Kalau dia bergerak karena sayang sama lu, itu karena cinta berarti. Beda kan maksudnya? Kan kalau cinta itu saling memiliki. Jadi lu bisa mengerti dia kenapa. Kalau obsesi kan lu gak pernah peduli. Kayak ibaratnya lu punya mobil lah, lu setir kan itu mobil. Dia mau belok kiri apa kanan kan bukan gimana dia tapi gimana lu. Itulah yang disebut obsesi.
sehat nggak? Ya gue bilang sih kalau lu BDSM atau masokis, suka disiksa, suka diatur-atur, silakan sama pemain. Cuma kan gue tahu isi otak lu pada. Cowok punya ego, gue tahu. Makanya paling ideal punya partner. Karena cewek pun juga manusia. Gitu. Menurut gue itu win-win solution sih. Gitu. Jadi kalau pemain mau dapat cowok itu seperti barang, silakan. Cuma kalau lu berharap sebagai partnernya equal, omong kosong. Nangkep gak sih? Nangkep gue. Jadi alur itu ada hasil. Jadi kalau pakai metode A, lu tuh harus tahu hasilnya apa. Aneh banget. Nundukin cowok bilang kok nih cowok nggak punya taring. Iya lu udah giniin kok. Lu udah putusin tuh taring, udah lu patahin. Udah patahin. Aneh banget. Jadi intinya lu ada mau pesan buat si konten kreator yang ngeblok lu gak? Pesan terakhir. Ini kan gua upload di TikTok ntar. Ini ya, menurut gua mah simpel aja. Kalau lu berani mention nama gua, tapi lu nggak berani untuk diskusi sama gua, dan lu ngatain gua di belakang, lu nggak ada bedanya sama mantan gua. Gue nggak tahu tuh kenapa kelakuan sama kayak mantan. Apakah mantan pernah di hati? Nggak tahu. Tapi lu belum pernah ketemu kan sama dia? Sama sekali? Enggak, semua konten kreator yang di TikTok, baik Bang Kikyu, terus yang tadi, itu belum pernah. Ya bos gue habis kecelakaan ini. Jadi gue di kerjaan gue cuma di kosan, kerja gue WFH. Karena kaki gue ini bolong kan betisnya. Oh gitu? Iya, jadi dijahit nih. Makanya gue bikin konten TikTok, karena harusnya gue jadi penasehat siapa gitu kan. Oh gitu. Nah itu gak jadi, kenapa? Karena gue cacat di rumah sakit. Oh gitu? 2 minggu. Jatuh kenapa? Ada sumur, penutupnya besi. Kan gue lagi naik motor. Oh lu naik motor? Pecah penutupnya. Itu gue jatuh, Oh nyelungsep ke depan? Enggak, jadi gue jatuhnya begini. Oh gitu? Jatuhnya ke kiri. Nah itu tuh ada pipa, nancep di. Gila. Itulah kaki gue tadi bengkak pendarahan kayak baso betis gue. Gila itu sih sakit banget loh. Enggak, mati rasa. Maksudnya pas awal-awal sakit gak? Gue nggak pusing kepala gue, jadi kayak kayak semuanya cepet ngerti gak sih? Terus tiba-tiba kaki gue hilang rasanya. Adrenalin naik gitu ya? Iya, adrenalin naik, tiba-tiba kaki gue mati rasa. Kan katanya sakit banget, gue nggak ngerasain. Jadi kayak aja kayak lu tau gak sih kesemutan yang parah banget? Percis kayak gitu. Cuma pendarahan nggak berhenti kan? Ih kenapa nih? Kan pakai celana panjang, nggak kelihatan kan? Gitu buka bah. Jadi itu nancep di lutut? Iya. Gila. Di dekat tulang kering, kan di tulang kering nih, sebelah kalau kita lihat dari bawah nih sebelah kanannya. Itu nancep tuh, itulah bingung kan. Wah, nggak bisa kerja, Bos. Pusing malah gua. Gua kan maksudnya ini kan umur-umur produktif ya. Terus ya gue coba bikin konten lah gitu. Terus gue lihat kan, wih percintaan dunia Indonesia sekarang kan kacau nih. Ternyata biang keroknya TikTok. Ya udah, lawan. Buat gue begitu aja. Terus sampai sekarang masih sakit atau gimana? Enggak sih. Cuma kayak dagingnya baru tumbuh full. Jadi akhirnya kaki gue nih, tapi jahitannya berbekas banget sih. Jadi kalau gue bisa buka celana gue nih, jahitannya ada 7. Iya. Gitu. 7-nya ada 7 baris. Tahu tuh dihitungnya gimana? Nggak ngerti gue. Tapi itu sih hoki loh. Kenanya di lutut. Kalau kenanya di badan gitu, amit-amit bisa lebih parah lukanya. Itulah gue jadi ini Jack Sparrow. Gila ini gini-gini kan. Gimana? Terus habis itu langsung dilarin sama warga sekitar ke rumah sakit? Enggak. Ya. Awalnya gue nongkrong dulu makan. Lah? Kan gue orang gila, gue udah bilang. Masa lu sambil berdarah terus lu nongkrong? Udahlah pendarahannya dikit. Karena gue udah bilang gue orang lapangan. Gue udah sering berantem, berdarah segala macam. Jadi waktu di sini berdarah, ya udahlah. Dilap. Dah cabut yuk. Ya, tapi kan ada besi ini. Besi ini, apa? Nggak nyangkut. Oh, nggak nyangkut. Nggak nyangkut. Oh. Ya udahlah, pendarahan doang biasa. Karena gue terbiasa kan, maksudnya ada banyak luka gue kalau lu buka ini. Cuma gue kayak ya udahlah gitu. Makan. Kok paha gue, betis gue tambah gede, gue bilang. Nah itulah mulai panik. Karena biasanya nggak pernah seperti itu. Mulai gede, dikompres, ditekan di WC, itulah pendarahan kemana-mana. Oh. Di restoran tuh, di WC restoran. Lu mikirnya cuma luka kecil gitu ya? Iya. Karena kan pakai celana panjang nggak kelihatan. Iya. Gue masalah gitu. Kalau gue ada janji, kesehatan pribadi nggak peduli. Iya. Janji dulu bos, tepatin kan. Udah terlanjur janji ketemu. Gitu ketemu, beli rokok. Long, kaki lu long. Iya. Kenapa berdarah itu? Oh iya siap. Barulah ke Borromeus waktu itu. Ke rumah sakit? Rumah sakit. Dijahit? Awalnya belum. Karena gue gak ngerti apa yang terjadi kan. Oh lu cuma nih kakinya luka gitu, cuma bilang gitu? Iya kakinya bengkak nih. Pendarahannya gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Itulah ternyata harus dioperasi gitu. Oh ya udahlah. Iya.
Kacau lah, itulah awalnya gue bikin TikTok, sejarah awal itu. Iya. Dari kaki cacat. Oh jadi kaki cacat. Kalau enggak gue gak bikin TikTok, ngapain? Iya. Terus sekarang terkenal dong. Sekarang, gue mah dari dulu udah terkenal. Oh dari dulu udah terkenal. Cuma offline. Offline. Kalangan tertentu. Emang kalangan gimana? Ada lah. Gak enak kalau disebut ya. Cuma lu pada tahu lah. Nggak tahu gue, jujur. Gak masalah. Iya. Gue pengen tahu masalahnya. Gak enak aja ngomongnya. Ya kan gue ngundang lu di sini. Pengen tahu dong. Gak enak lu ngomongnya. Gak apa-apa. Iya. Jadi emang lu kerja apaan? Konsultan, kebijakan negara. Kalau ada tokoh tertentu butuh analisa dan pengamatan suatu kebijakan negara, itu pasti ada harga tertentu lah untuk gue ngasih data beserta teknis nembaknya gimana gitu. Ya istilahnya jasa konsultasi lah. Iya. Oh gitu. Tapi secara subjek tertentu gitu. Jadi kedekatan pribadi dari misalkan dulu kan gue pernah magang di BPIP di istana kan. Itu gue ngobrol sama banyak. Di situ gue diundang ketemu di PSI segala macem gitu. Terus gue pernah ke Gelora segala macem. Ada kedekatan tokoh tertentu gitu. Di banyak partai sih sebenarnya. Jadi nggak 1-2. Terus ada deket banyak cewek juga gitu. Hakikatnya Iya. percintaan dan politik itu sama. Sama. Kenapa sama? Logika berpikirnya sama, tapi untuk para pemain cinta sama. Samanya kayak gimana? Gini, gue jelasin ya kenapa Iya. itu bisa sama. Iya. Lu punya kan dari tadi kita bicara kan, kalau misalkan wanita menghampiri lu karena lu punya sesuatu value kan, begitu juga dengan para tokoh dan para pejabat. Pejabat itu bisa ditengok karena dia punya value yang subjektif. Kenapa dengan percintaan jadi sama? Karena value-nya subjektif, bos. Kalau bisnis agak kurang pas karena value-nya objektif tuh, kebutuhan hidup kan, baik secara status sosial atau kebutuhan bertahan hidup gitu. Tapi dalam politik dan percintaan itu value-nya subjektif, jelas itu udah subjektif. Kenapa? Karena masalah selera, masalah rasa bermainnya di situ, makanya sama. Tinggal objeknya doang lu ganti nih, tapi objeknya doang yang lu ganti, tapi rumusnya sama gitu. Jujur aja, fakta ya, politisi itu pasti jago percintaan. Masa? Pasti. Bos, mereka lebih jago pasti. Iya. Jago selingkuh juga. Tinggal mau lakuin apa enggak. Kalau politisi yang bertanggung jawab itu nggak akan pernah selingkuh. Kalau politisi kerjanya kayak kutu loncat, ngerti kan maksud gue? Itu udah pasti jadi tukang selingkuh. Karena cowok selingkuh itu bukan genset gitu. Kan yang disebut pria berbahaya, yang disebut pria baik, karena dia berbahaya tapi dia memilih untuk menolong orang. Kalau lu ngaku diri lu baik tapi lu tidak berguna dan lemah, itu namanya bukan baik, itu namanya disabilitas. Karena kebaikan lu nggak pernah dibuktikan karena lu lemah. Menurut gue itu prinsipnya. Jadi orang yang loyal itu karena bisa selingkuh, tapi dia memilih untuk tidak selingkuh. Kalau dia nggak bisa selingkuh dan stay, itu namanya disabilitas. Karena ketika dia punya duit suatu hari atau dia punya power, terus tiba-tiba dia selingkuh, ya karena dulu disabilitas bahasa gue. Nggak punya kemampuan, disabled kan, tidak mampu bahasanya. Gitu. Cuma orang pasti mikirnya disabled tuh yang Ya tapi gue setuju sama lu. Ya udah. Ya udah, thank you banget ya Yuk, udah sama-sama. datang jauh-jauh dari Bandung ya buat Iya, kesini dari doang. Bandung sih. Gila, Iya. keren banget sih. Makasih loh buat Iya. apresiasinya kan. Oh ya, thank you banget. Lu juga kok udah niat kayak gini kan? Oh ya, niat gue. Ngeri. Awalnya kan pengen ngundang satu orang lagi. Yang tadi gue sempat cerita. Jangan takut dia nanti. Akun gue aja diblokir kok. Hah? Oh iya. Sesi depan diundang. Santai. Ya udah, thank you banget ya buat waktunya ya. Santai, pasti.